Assalamualaikum, halo Nov, kenapa telepon? Waalaikumsalam. Karin, aku mau tanya dong, aku lagi bingung nih. Iya Nov, tanya aja, bingung apa kamu? Kamu tahu CPOB gak, Rin? CPOB itu apa sih? Aku gak ngerti. Oh jadi gini, CPOB itu tata cara pembuatan obat yang baik yang merupakan pedoman wajib bagi semua industri farmasi agar menghasilkan produk yang berkhasiat, aman, dan bermutu. Oh alah gitu. Terus tujuannya dari CPOB itu apa ya? Tujuan penggunaan CPOB itu menjamin obat dibuat secara konsisten, memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Jadi obat yang dibuat sesuai dengan peruntukan obat tersebut. Gitu. Bentar ya Nov, nih aku share screen tentang cara pembuatan obat yang baik nih. Obat yang baik, ini merupakan salah satu contoh seorang personel yang berada di koridor atau ruang grey area ingin masuk ke ruang timbang. Bahan baku yang ingin melakukan tahap mixing harus melewati tahap timbang terlebih dahulu. Personel diwajibkan untuk kontrol tekanan dan setting terhadap mesin. Setelah itu, personel melakukan proses timbang bahan. Setelah melakukan proses timbang bahan, personel melakukan penulisan dokumentasian penimbangan. Bahan baku yang telah melewati proses penimbangan langsung dimasukkan ke tangki mixing atau tangki pencampuran untuk dilakukan pencampuran. Sebelum itu, tangki mixing harus dicocokkan dengan pasangannya sampai dengan cocok. Setelah itu, personel melakukan setting terhadap alat. Setelah personel melakukan setting terhadap alat, personel melakukan pengecekan suhu karena ada beberapa produk yang harus dengan suhu tertentu. Ini merupakan proses granulasi karena bahan yang akan dicetak harus melewati proses granulasi terlebih dahulu. Setting terhadap alat. Ini merupakan proses pencetakan terhadap sediaan kapsul. Kapsul yang dibuat harus seragam dan sesuai. Ini merupakan alat cetak tablet. Personel melakukan pengambilan sampel terhadap tablet dan diuji bobot tabletnya terlebih dahulu. Ini merupakan alat pembuatan sirup. Setelah itu, ini merupakan proses pengemasan terhadap sirup. Sirup yang telah dikemas harus melakukan tahap pemberian label. Diutamakan labelnya sesuai. Ini merupakan pengemasan terhadap sediaan salep. Setelah itu, ini merupakan alat hardness tester untuk menguji kekerasan terhadap tablet. Ini merupakan friability dan flexibility. Ini merupakan pencetakan terhadap box. Harus sesuai dengan yang diinginkan. Dan ini merupakan proses pencetakan pada blister, kemudian kapsul dipres di blister, setelah itu di packing, dan setelah itu dimasukkan ke dalam kotak dan ditimbang sesuai dengan yang diinginkan. Ini merupakan proses penyimpanan produk jadi di gudang. Sebelum produk didistribusikan, produk harus disimpan di dalam gudang terlebih dahulu. Setiap personel harus melakukan proses pengecekan kesehatan secara rutin agar kesehatan mereka selalu terpantau dan tidak mengkontaminasi produk-produk.
Terus kalau pengawasan mutu itu apa ya, Rin? Oh, kalau pengawasan mutu itu bagian dari CPOB yang berhubungan dengan pengambilan sampel, spesifikasi dan pengujian, serta dengan organisasi, dokumentasi, dan prosedur pelulusan yang memastikan bahwa pengujian yang diperlukan dan relevan telah dilakukan dan bahwa bahan yang belum diluluskan tidak digunakan, serta produk yang belum diluluskan tidak dijual atau dipasok sebelum mutunya dinilai dan dinyatakan memenuhi syarat. Setiap industri farmasi mempunyai fungsi pengawasan mutu. Fungsi ini hendaklah independen dari bagian lain. Oh gitu, Rin. Makasih loh udah dijelasin. Yo, Inov, santai aja. BTW aku juga lagi bingung nih. Kamu tau gak sih perbedaannya CPKB sama CPOTB itu apa? Jadi gini, Rin. Kepanjangan CPKB itu cara pembuatan kosmetika yang baik. Nah, itu merupakan salah satu faktor penting untuk dapat menghasilkan produk kosmetik yang memenuhi standar mutu dan keamanan. Sedangkan CPOTB itu seluruh aspek kegiatan pembuatan obat tradisional yang bertujuan untuk menjamin agar produk yang dihasilkan senantiasa memenuhi persyaratan mutu yang ditetapkan sesuai dengan tujuan penggunaannya. Oh, jadi gitu. Kalau CPKB itu tentang kosmetik, kalau CPOTB itu tentang obat tradisional ya? Iya, betul sekali. Kalau pedoman CPKB itu meliputi apa aja, Nov? Pedoman CPKB meliputi sistem manajemen mutu, personalia, bangunan dan fasilitas, peralatan, sanitasi dan higiene, produksi, pengawasan mutu, dokumentasi, audit internal, penyimpanan, kontrak produksi dan pengujian, penanganan keluhan dan penarikan produk. Terus sertifikat CPKB itu berlaku berapa lama ya? Sertifikat CPKB berlaku untuk jangka waktu 5 tahun, terhitung sejak tanggal diterbitkan, Rin. Kalau sertifikat CPOTB itu berlaku berapa lama ya, Nov? Kalau CPOTB 3 tahun aja, Rin. Oke, makasih banyak, Nov. Infonya sangat membantu. Sama-sama, Rin. Terima kasih juga infonya tentang CPOB.